warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Terima kasih. Hari ini seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta berdoa disiapkan. Silakan Arya maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban warzuqni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita melaksanakan pembiasaan membaca juz amma. Selanjutnya kita bersama-sama menyanyikan lagu 17 Agustus. Semuanya berdiri, nanti tepuk tangan ya. Gas ya. 1, 2, 3. Itulah hari kemerdekaan kita. Terima kasih, boleh tepuk tangan semuanya. Boleh duduk kembali. Robin, Ubaidillah, Dir, Arya, Alfa. Terima kasih. Dan kita nanti mau yang mengucapkan, yang biru nanti kalian bareng-bareng. Terus yang warna hijau, bapak sama anak-anak semua nanti bareng-bareng. Ya enggak? Ayo, mulai 1, 2, 3. Apakah rukun Islam yang pertama? Syahadat. Apakah rukun Islam yang kedua? Salat. Ketiga bayar zakat. Keempat berpuasa. Kelima pergi haji naik pesawat. Terus. Terima kasih, tepuk tangan buat semuanya. Selanjutnya, Bapak punya gambar. Di situ ada yang tahu, ada gambar apa aja? Ada gambar yang atas, gambar apa ini? Terus kedua, jam berapa? Jam 7 pas. Ini jam berapa? Terus ini gambar. Kira-kira nek ada matahari terbit, terus pukulnya sekitar pukul 7 sampai pukul 11 belum zuhur, terus ada orang sholat. Nah, ini kira-kira kegiatan apa? Sholat duha. Sholat? Tepuk tangan buat Ubed. Ya. Berarti hari ini mempelajari materi tentang tata cara sholat duha. Oke, terima kasih. Selanjutnya sebelum pembelajaran, Bapak mau tanya. Yang pertama, apa saja gerakan dan bacaan yang terdapat dalam sholat duha? Ada yang bisa menyebutkan? Boleh gerakan, boleh bacaannya. Apa? Satu aja sebutkan. Rukuk. Rukuk, ya benar. Apa lagi? Apa, Bet? Gerakan atau bacaan. Sujud, apa lagi? Ini apa? Terus apa lagi? Bacaan. Takbiratul ihram, apa lagi? Niat, betul. Terus apa lagi yang kita tahu? Tasyahud akhir dan seterusnya. Nah, kira-kira nanti kita akan mempelajari. Terus yang ketiga, berapa rakaat sholat duha dilaksanakan? 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Maksimal 12 rakaat. Tuh, tepuk tangan buat semuanya. Selanjutnya, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Hari ini kita
target atau tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian harus nanti semua setelah pembelajaran ini harus mengetahui tata cara sholat duha yang baik dan benar. Lalu yang kedua, menghafalkan. Jadi nanti setelah pembelajaran ini kalian harus hafal ya tata cara sholat duha yang baik dan benar. Jadi Al-Fatihah itu bacanya apa, setelah rukuk bacanya apa, setelah sujud terus ngapain. Nah itu nanti semuanya harus hafal. Oke, kalau bahas sekarang masuk ke materi ya. Tapi sebelumnya kemarin kan mempelajari tentang pengertian sholat duha. Masih ada yang ingat pengertian sholat duha? Coba baca ya. Sholat duha adalah apa? Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan pada waktu duha, yaitu sejak matahari terbit seukuran 1 tombak atau sekitar 15 menit setelah terbit hingga menjelang waktu zuhur. Coba Arya diulangi apa pengertian sholat duha kemarin? Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan pada waktu duha, Ya. sejak matahari terbit seukuran 1 tombak sekitar 15 menit setelah terbit Ya, hingga betul. menjelang waktu zuhur. Tepuk tangan buat Kopet dan Arya. Untuk hari ini kita mempelajari tata cara sholat duha yang baik dan benar. Yang pertama yang kita lakukan setelah wudhu ya, kan kemarin sudah wudhu kan sudah benar. Nah, sekarang kita mempelajari dari awal sholat. Yang pertama apa? Yang kita lakukan pertama apa? Niat itu apa? Coba dibaca Hafiz. Niat itu apa Hafiz? Hafiz. Niat adalah keinginan atau maksud yang kuat dalam hati untuk melakukan salat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba diulangi Aufar. Niat itu apa? Niat adalah keinginan atau maksud yang kuat dalam hati untuk melakukan salat dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, tepuk tangan buat Hafiz dan Aufar. Pengertian niat itu suatu keinginan atau maksud yang kuat dalam hati. Jadi niat itu nanti setelah diucapkan terus pas takbiratul ihram ini Allahu Akbar, bila di dalam hatinya itu niat saya niat sholat duha karena Allah Ta'ala. Oke, sekarang baca niat sholat duha, kita baca bersama-sama ya. Bismillah. Artinya ayo aku berniat sholat duha 2 rakaat Allah Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya takbiratul ihram. Coba dibaca Fairel yang keras. Takbiratul ihram adalah Ucapan Allahu Akbar yang diucapkan pada awal sholat sebagai tanda memulai sholat. Ya Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Kalau kalian belum hafal surat duha atau surat asyam, biasanya disunahkan ketika sholat duha itu yang rakaat pertama ad-duha, setelah surat Fatihah itu bacanya ad-duha, tapi yang kedua surat asyam. Tapi yang kalian belum hafal boleh membaca surat yang lain, misalnya surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas ya, dan sebagainya. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya yaitu setelah ayat salam. Salam itu gerakannya gimana? Coba dibaca Desta. Salam itu gerakannya gimana? Jadi salam ya, bilang assalamualaikum warahmatullah, berhenti, terus balik sini lagi, baru assalamualaikum warahmatullah. Terus
Selanjutnya yang paling penting, bacaan atau gerakan kita harus tertib atau urut ya. Terus selanjutnya, nah, kita bareng-bareng membaca doa setelah sholat duha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha duhauka. Terus selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Amus Channel. Pada video ini kita akan menjelaskan tata cara sholat duha untuk pemula. Silakan nanti yang penting-penting kalian catat ya. Urutannya dan membaca misalnya sholat pertama duha. yang dicatat niat. Bismillahirrahmanirrahim. Dicatat di buku. Sholli sunnatul duha rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Diperhatikan. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Terima kasih. Dari penjelasan gerakan tadi yang sudah tak jelaskan mulai urutan antara sholat duha, mulai dari takbiratul ihram, mulai dari niat, takbiratul ihram dan seterusnya sampai salam. Ada yang ingin ditanyakan? Ayo coba ya. Ya. Ikut yang keras, yang keras. Oke. Tadi Arya nanya, kalau setelah membaca surat Al-Fatihah, apakah boleh membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Kira-kira ada yang tahu jawabannya? Boleh nggak? Rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun ya setelah Fatihah. Rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Boleh nggak? Boleh. Tadi Pak Ulul sudah menjelaskan. Nek kamu nggak hafal surat Ad-Duha dan Asyam ya, boleh surat pendek yang lain. Contohnya tadi surat apa? Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Ada lagi yang ingin bertanya? Pak, saya mau tanya. Ya, Obed. Kalau setelah ruku langsung duduk kita tidak, caranya sama enggak, Pak? Oke, Obed bertanya. Setelah ruko, kemudian langsung sujud, ya tidak melakukan iktidal. Kira-kira sholatnya sah apa enggak? Tidak. Salah apa enggak kalian? Tidak sah. Kenapa? Karena dalam sholat tadi salah satu rukun yang paling penting yaitu harus tertib dan urut. Jadi nek kamu sholatnya enggak tertib, sholatnya tidak sah. Ada lagi yang ingin bertanya? Coba Hafid. Pak, kalau misalnya saya tidak melakukan sholat duha, apakah saya berdosa? Nah, ini pertanyaan bagus. Kalau misalkan Hafid tidak melaksanakan sholat duha, itu kira-kira dosa enggak? Sampai bisa menjawab. Apa Bet? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena sholat duha sunnah. Karena sholat duha itu hukumnya sunnah. Sunnah itu apa? Apabila dilakukan mendapat pahala, jika tidak dilakukan tidak apa. Nah, oke, tepuk tangan buat Hafiz, Obed dan Arya. Nah, Bapak minta membentuk 4 kelompok. Jadi nanti dihitung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ya. Dari depan sampai belakang. Terus nanti yang kelompok 1 yang bilang 1 berarti nanti ngumpul di 1. Jadi kelompok 1. Yang bilangnya berhitung 2 berarti nanti dikumpul di kelompok 2. Ya, mulai dari aja 1. 1. Ada 5.
4 kelompok berarti hitungnya sampai 4 tok, nggak ada 5 ya, dari 4 berarti ke 1 lagi. Oke, sekarang kumpul. Silakan kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, 3 sana, 4 sini. Wes, nah udah. Bukunya kembali dibuka lagi yang tadi kalian tulis. Tempatnya tadi. Ya, ditulis. Soalnya ini sebutkan. Ya, nulisnya di sini. Kertasnya tadi. Ayo kerja sama gantian. Ini kan 4 berarti 3-3. Nah, 3-3. Ini ada tulisnya gantian berlima. Berarti ada yang 3, ada yang 2. Ya, tulis 3 baik. Yuk, masuk di lembar sini. Masuk di lembar sini gantian tulisnya ya. Dibagi kelompok. Satu-satu gantian. Ini kan ada 12 soal. Jadi ada yang 2, Opat sama Putra 2 ya. Yang lain Opat sama Putra 3 soal. 3, yang lain 2 ya. Paham ya? Ayo gantian. Boleh Opat dulu, boleh Putra dulu. Arya. Arya semuanya. Soalnya apa tuh belajarnya? Berarti kamu jawabnya di sini. Apa yang bacaannya ya? Udah waktunya 10 menit. Ayo balap-balapan waktunya 10 menit. Ya. Ayo. Mainannya dimasukkan dulu. Kalau ada yang dikte, ada yang nulis cepat. Supaya cepat, ada yang nulis, ada yang mendiktekan. Ayo 5 menit lagi. Sudah ya, ada ditulis nama kelompoknya. Sudah selesai? Nah, sudah. Silakan perwakilan dari kelompok maju ke depan membacakan. Ayo, bacakan hasil kerjaannya, hasil kerja kelompoknya. Nomor 1 apa? Ya, terus? Ya. Terus? Oke, dah selesai. Tepuk tangan buat kelompok 4. Sekarang lanjut. Siapa yang mau maju? Yang dilakukan di dalam baris sebelum memulai ucapan. Ya. Yang lain bisa mendengarkan. 2 dapat terucapkan Allahu Akbar untuk memulai sholat. 3 berdiri atau diam setelah takbiratul ihram. Oke, untuk kelompok 2 tepuk tangan. Satu niat. Oke, tepuk tangan 2 putra kelompok 1. Oke ya. Nah, demikianlah tugas kelompok hari ini. Selanjutnya kita kembali ke posisi masing-masing seperti tadi ya. Semuanya duduk. Setelah kita mengerjakan soal kelompok ya, sekarang Bapak mau melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Yang pertama, kira-kira apa hal baru yang kamu pelajari hari ini tentang sholat duha? Minimal 2 rakaat, yang maksimal 12 rakaat. Terus apa lagi? Niat juga baru tadi ya. Niat sholat fardu kan biasanya yang habis sholli fardhol maghribi. Kalau sholat duha kan sholli sunnatan. Nah, itu namanya hal baru. Apa lagi? Setelah Fatihah tadi baca apa? Surat pendek Al-Kafirun sama. Oke, selanjutnya kesimpulannya
Berarti sholat duha itu tadi dilakukan pada waktu apa? Terbitnya matahari sampai menjelang sholat duha. Terus dilakukan berapa rakaat yang paling minimal 2 Nah, terus urutannya pertama apa tadi? Ini. Berarti hari ini kita mendapatkan ilmu tentang pembelajaran sholat duha, tentang tata cara sholat duha yang baik dan benar ya. Oke, selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari praktek dan gerakan bacaan sholat duha. Jadi minggu depan kita langsung mempraktekkan sholat duha, bisa nanti bersama-sama atau berjamaah ya, bareng-bareng di sholat, atau nanti kita satu-satu. Jadi kan Bapak tahu yang hafal gerakan bacaan siapa, yang belum siapa. Oke ya? Oke, cukup. Ada tugas minggu nanti silakan kalian baca terus kalian silang ya. Terus nanti yang B sama C itu diisi di bawahnya. Paham ya? Yang B sama C diisi di bawahnya. Akan disiapkan pulpennya, nanti diisi, disilang, terus nanti dikumpulkan. Jangan lupa dikasih nama dan nomor absen ya. Kasih nama dan nomor absen. Nama panggilan aja, tidak kelamaan. Nama dan nomor absen. Dapat waktunya 10 menit. Ya sudah dikumpulkan ya. Jangan lupa nama nomor absen ya. Nama nomor absen. Oke, kalau sudah buku alat tulisnya dimasukkan, kita persiapan berdoa. Silakan duduk yang rapi, tangannya seperti ini, kita nanti berdoa. Demikianlah pembelajaran hari ini ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sekian, sebelumnya berdoa dulu. Ya, dipimpin Obed, semua kelas. Tutup siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salam Abida, Abida. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Tengah-tengah. Ya, demikian pembelajaran ini semoga bermanfaat buat